Halo teman-teman sahabat TioJB. Paimin sekarang berada di negara Nigeria. Tahukah kalian jika negara padat penduduk ini ternyata memiliki masa kelam yang sangat amat menyedihkan. Sampai 3 kali kepala negaranya itu tewas terbunuh teman-teman. Saat ini negara Nigeria terus berbenah menata negaranya. Perekonomian Nigeria merupakan yang terbesar kedua di benua Afrika, serta yang terbesar ke-27 dunia. Yang bikin Paimin itu terheran-heran, Nigeria ternyata telah memiliki mobil lokal buatan dalam negeri. Wah, kalian tahu Indomie? Nah, Indomie yang dari Indonesia ternyata menjadi makanan terfavorit di negara ini teman-teman. Kalian mau tahu fakta selengkapnya itu kayak gimana? Yuk tonton video ini sampai selesai. Oh iya, kalau kalian mau beli kopi, nih Paimin kasih linknya. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis penemuan fosil kerangka di Iwo Eleru, Nigeria ternyata sudah ditinggali oleh manusia sekitar 13.000 tahun yang lalu. Sedangkan pemerintahan awal di negara Nigeria dimulai ketika berdirinya Kerajaan Ri pada tahun 1043 Masehi oleh orang-orang dari suku Igbo. Setelah itu diikuti oleh kemunculan kerajaan-kerajaan lainnya di abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Selanjutnya datanglah pelaut dari Portugis sebagai orang Eropa pertama yang datang di Nigeria pada sekitar abad ke-16. Nah, mulai saat itulah bangsa Eropa lainnya itu mulai berdatangan ke sini untuk mencari budak agar nantinya dijual lagi ke negara-negara Eropa lainnya. Negara Inggris akhirnya membuat koloni pertamanya di Nigeria pada tahun 1862. Uniknya, saat diduduki oleh Inggris inilah perbudakan itu mulai dihapuskan teman-teman. Inggris lalu memperluas wilayahnya dan menyerang kerajaan-kerajaan lokal yang menolak untuk tunduk. Inggris akhirnya berhasil menguasai seluruh Nigeria pada tahun 1914. Lalu dirubah namanya menjadi Protektorat Nigeria. Lalu dirubah lagi oleh Inggris menjadi Federasi Nigeria pada tahun 1954. Inggris lalu memberikan kemerdekaan kepada Nigeria pada tanggal 1 Oktober 1960. Namun saat itu Nigeria masih di bawah kerajaan Inggris teman-teman. Nigeria secara resmi menjadi negara yang berdaulat dan keluar dari Inggris pada tahun 1963. Berikut 12 fakta negara Nigeria. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Federal Nigeria dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ibu kota negara Nigeria bernama kota Abuja. Secara geografis, Nigeria berada di benua Afrika bagian barat, serta berbatasan dengan negara Niger dan Chad di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan negara Benin, serta di sebelah timur dengan negara Kamerun. Luas wilayah negara ini sebesar 923.769 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 236.747.130 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Islam. Sedangkan untuk etnis, di negara Nigeria ini ternyata ada lebih dari 250 kelompok etnis. Namun yang terbesar adalah etnis Hausa, etnis Yoruba, serta etnis Igbo. Sedangkan bahasa resmi yang dipakai di negara ini adalah bahasa Inggris. Selain itu juga terdapat kurang lebih 523 bahasa daerah yang digunakan di setiap etnis dan daerah-daerah. Pembelajaran di sekolah-sekolah memakai bahasa Inggris teman-teman. Maka kalian jangan heran kalau sebagian besar penduduk di negara Nigeria itu mahir dalam berbicara bahasa Inggris. Indeks pembangunan manusia di negara Nigeria menempati peringkat 161 dunia. Negara ini termasuk sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian Nigeria bertumpu pada tambang minyak bumi, industri semen dan bahan bangunan, produk kertas, industri mobil, industri besi dan baja, serta produk pertanian dengan ekspor besarnya ke negara India, Spanyol, dan China. Lalu mata uang yang dipakai di negara ini bernama Naira Nigeria.
Kurs 1 naira setara dengan 10 rupiah. Kehidupan di Nigeria. Tahukah kalian teman-teman, jika sebagian besar penduduk di negara Nigeria atau 70% tinggalnya itu di pedesaan. Sedangkan jumlah orang miskin di negara ini cukup besar teman-teman. Menurut Bank Dunia di tahun 2024, jumlah penduduk miskin di negara Nigeria ada 56% dari total penduduk atau sekitar 129 juta orang. Wah, yuk sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara Nigeria. Dari data tahun 2024, UMR di negara Nigeria ini sebesar 70.000 naira per bulan atau sekitar 700.000 rupiah per bulan. Ya kecil banget ya teman-teman. Ini aja UMR-nya sudah dinaikin besar-besaran karena di tahun sebelumnya UMR-nya itu cuma 300.000 rupiah per bulan. Seperti kebanyakan negara Afrika lainnya, tingkat kesuburan wanita di negara Nigeria ini juga tinggi teman-teman. Rata-rata orang Nigeria ini melahirkan 4,62 anak selama hidupnya. Karena itulah jumlah penduduk di negara ini juga sangat membludak. Nigeria merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-6 di dunia. Tidak semulus itu. Tahukah kalian jika perjalanan Republik Nigeria ternyata tidak semulus yang dibayangkan? Seperti halnya kebanyakan negara-negara di Afrika yang penuh gejolak dan kudeta berdarah, Nigeria ternyata juga mengalami hal yang serupa teman-teman. Yuk kita bahas. Setelah resmi merdeka dan lepas dari Inggris pada tahun 1963, Nnamdi Azikiwe menjabat sebagai presiden pertama Nigeria. Namun pada tanggal 16 Januari 1966 ia digulingkan di dalam kudeta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Chukwuma Kaduna. Di dalam kudeta ini, Perdana Menteri Nigeria yang bernama Abu Bakar Tafawa tewas terbunuh. Namun, kudeta ini berhasil dipadamkan oleh militer Nigeria. Lalu pemerintahan diambil alih oleh pemerintahan militer di bawah Mayor Jenderal Johnson Aguiyi. Baru 6 bulan ia menjabat, ia dikudeta dan tewas di tangan Letnan Kolonel Murtala Muhammad. Murtala ini lalu menunjuk Jenderal Yakubu Gowon sebagai kepala negara Nigeria yang baru. Tapi pada tahun 1975, Yakubu ini digulingkan oleh Murtala Muhammad. Ia lalu menobatkan dirinya sendiri sebagai kepala negara Nigeria yang baru. Tapi baru 1 tahun menjabat, si Murtala ini dikudeta dan ia dibunuh oleh rekannya sendiri, yaitu Letnan Kolonel Bukas Sukadimka pada tahun 1976. Tapi si Dimka ini gagal untuk menduduki kursi kepala negara teman-teman, karena ia terbunuh oleh tentara pendukung Murtala. Akhirnya Jenderal Olusegun Obasanjo sebagai kepala staf tentara angkatan darat Nigeria saat itu diangkat menjadi kepala negara yang baru. Tapi ia memilih mundur dari jabatannya pada tahun 1979, disertai menghentikan sistem junta militer. Akhirnya dilakukan tuh pemilihan presiden. Shehu Shagari dinobatkan sebagai presiden baru Nigeria. Tapi apesnya teman-teman, pada tahun 1983, ia digulingkan oleh kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Muhammadu Buhari. Lagi-lagi terjadi kudeta teman-teman. Muhammadu Buhari digulingkan oleh rekan sejawatnya, yaitu Jenderal Ibrahim Babangida pada tahun 1985. Kang Babang ini lalu merebut kursi kepala negara Nigeria hingga pengunduran dirinya pada tahun 1993. Ia lalu menghapus sistem junta militer. Lalu dilakukan lagi tuh pemilihan presiden lagi. Dan seorang pengusaha bernama Ernest Shonekan terpilih menjadi presiden Nigeria pada bulan Agustus 1993. Tapi sialnya teman-teman, baru aja 3 bulan ia menjabat sebagai presiden, ia digulingkan dalam kudeta pada bulan November 1993 oleh Jenderal Sani Abacha. Naas, pada tahun 1998 Sani Abacha ini tewas, diduga karena ia diracun. Ngeri-ngeri ya teman-teman. Kepala negara Nigeria lalu dialihkan kepada Jenderal Abdul Salami Abu Bakar yang menjabat hanya 1 tahun saja. Pada tahun 1999 ia mundur dan mengakhiri lagi junta militer.
Setelah itu, keadaan politik Nigeria itu aman dan terkendali hingga saat ini. Sayangnya pada tahun 2009 terjadi pemberontakan yang mengatasnamakan Islam, yaitu Boko Haram, yang menyebabkan 350.000 rakyat Nigeria tewas, serta 2,4 juta orang lainnya itu mengungsi. Kasian ya teman-teman. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan pada tahun 2021 yang lalu. Ya masih ada sedikit sih komplotannya itu dan mereka itu tinggal di hutan. Saat ini sisa-sisa kelompok Boko Haram ini terus diburu oleh pasukan Nigeria bersama pasukan koalisi gabungan Afrika. Mobil lokal. Patut kalian ketahui teman-teman, jika negara Nigeria ternyata memiliki mobil lokal yang bernama Innoson Motors. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2007 yang lalu. Selain membuat mobil, Innoson ini juga telah memproduksi bis dan motor roda 3. Hebat juga ya ternyata teman-teman. Perusahaan ini mengklaim 70% suku cadangnya diproduksi secara lokal. Sedangkan 30% sisanya impor dari negara Cina, Jepang, dan Jerman. Keren! Mobil lokal Nigeria ini juga telah dijual ke berbagai negara Afrika lainnya, seperti ke negara Mali, Sierra Leone, dan Ghana. Gimana teman-teman, kalau Indonesia juga punya mobil lokal? Kalian setuju? Terkaya. Tahukah kalian jika orang terkaya di benua Afrika ada di negara Nigeria ini teman-teman? Orang ini bernama Aliko Dangote, seorang pengusaha yang memiliki perusahaan semen terbesar di benua Afrika dengan kekayaannya mencapai 13,5 miliar dolar Amerika. Sekarang kita bandingkan dengan orang terkaya di Indonesia, yaitu keluarga Hartono, pemilik Jarum dan Bank BCA. Hartono ini memiliki kekayaan 47,7 miliar dolar Amerika. Wow, ternyata masih kaya orang terkaya di Indonesia teman-teman. Mie. Tahukah kalian jika Indomie merupakan mie yang paling populer di negara Nigeria ini teman-teman? Indomie sendiri masuk pertama kali di Nigeria pada tahun 1988. Dan saat itu menjadi satu-satunya mie instan yang dijual di Nigeria. Indomie lalu membuat pabriknya di sini pada tahun 1995. Saat ini, Indomie telah menguasai 70% dari pangsa pasar di negara Nigeria. Wow! Bahkan, kalian tahu orang Nigeria itu menyebut Indomie sebagai kata ganti mie instan. Jadi mau mie instan merek apapun mereka akan bilang Indomie. Sampai-sampai di pinggir jalan Nigeria banyak berdiri warmindo. Ekonomi. Nigeria merupakan salah satu raksasa ekonomi dunia teman-teman. Dihitung dari PDB negaranya, perekonomian Nigeria menempati peringkat 27 dunia, serta menjadi yang terbesar kedua di benua Afrika setelah negara Mesir. Pendapatan ekspor terbesar negara Nigeria ternyata berasal dari tambang minyak buminya, yang menghasilkan sekitar 82% dari pendapatan ekspor. Sedangkan produksi minyak bumi Nigeria sendiri menempati peringkat 15 dunia. Sedangkan negara kita Indonesia menempati peringkat 24 dunia. Jadi Nigeria ini merupakan negara besar dengan perekonomiannya yang besar pula teman-teman. Lantas, kenapa banyak orang miskin di negara ini? Yuk kita bahas. Petani. Sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau Nigeria ini pendapatannya sangat bergantung kepada minyak buminya. Namun tahukah kalian jika 30% penduduk Nigeria bekerjanya itu di sektor pertanian? Nah, orang miskin di Nigeria ini kebanyakan adalah petani kecil dan buruh tani. Lalu kenapa mereka miskin? Alasannya itu banyak teman-teman. Salah satunya karena produk pertanian di Nigeria ini tidak memiliki nilai jual yang lebih. Harusnya mereka kan bisa mengolahnya menjadi keripik atau bikin varietas ubi montong itu yang gede-gede. Tapi ini enggak teman-teman, ya cuma ubi biasa gitu aja. Hal ini juga dikarenakan faktor sebagian besar petani di Nigeria tidak sekolah, sehingga inovasi di bidang pertanian di sini amatlah sangat sedikit. Lalu produk unggulan pertanian di Nigeria sendiri yang terbesar adalah jagung, ubi, dan singkong. Karena ketiga jenis ini adalah makanan pokok mereka. Nah ini nih, pentingnya lulusan pertanian untuk mengajari para petani dan melakukan inovasi di bidang pertanian. Masa lulusan pertanian itu kerjanya di bank?
Agama. Nigeria merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Kristen dan Islam yang seimbang, teman-teman. Ya, cuma beda dikit aja. Pemeluk Islam 51%, sedangkan Kristen 46%. Nah, agama di Nigeria tuh ternyata juga dijadikan sebagai alat jualan untuk politikus. Mirip-mirip kayak negara Konoha, teman-teman. Maka kalian jangan heran kalau di sini tuh ledek-ledekan agama juga kerap terjadi, apalagi saat-saat mau pemilu. Kalau ribut gara-gara perbedaan agama terus, gimana negaranya mau maju? Wisata di Nigeria. Sektor pariwisata di negara Nigeria masih belum tersentuh karena negaranya kacau hingga tahun 1999. Ditambah lagi adanya pemberontakan Boko Haram yang terjadi hingga tahun 2021. Saat ini, pemerintah Nigeria terus berbenah dan sedang membangun pariwisatanya. Kalian penasaran? Wisata apa yang ada di negara Nigeria? Yuk langsung saja ikuti Mimin jalan-jalan keliling Nigeria. Yang pertama, kita akan mengunjungi hutan suci Osun Osogbo yang letaknya di barat laut negara Nigeria. Hutan keramat ini luasnya 190 hektar. Beginilah bentuk hutan sucinya. Di tempat ini pada setiap bulan Agustus diadakan ritual kuno, teman-teman. Kalian kalau jadi turis boleh kok hadir di sini untuk melihatnya, karena ini menjadi salah satu daya tarik pariwisata di negara Nigeria. Yuk kita pindah ya teman-teman. Yang kedua, kita akan mengunjungi wisata Danau Lamingo Dam di kota Jos. Letaknya di timur laut ibu kota Abuja. Tuh, kalian lihat teman-teman, danaunya itu kayak gini bentuknya. Indah banget kan teman-teman? Yang ketiga, kita akan melihat pantai Nigeria yang memukau. Kali ini kita akan pergi ke kota Lagos untuk melihat pantai Landmark, salah satu pantai terbaik di negara Nigeria, teman-teman. Tuh kalian bisa lihat pemandangannya tuh bagus pol. Selain pantai, di sini juga ada hotel dan pusat perbelanjaan. Untuk masuknya cukup murah, hanya bayar 3.500 naira per orang atau sekitar Rp66.000 saja. Kalian bisa melihat pantai yang cantik ini. Oh ya teman-teman, di kota Lagos juga banyak banget diadakan festival-festival sebagai wisata budaya di negara Nigeria yang diadakan hampir setiap bulan. Bagi kalian yang suka culture dan budaya Afrika, cocok nih buat kalian. Selanjutnya, yang keempat, kita akan balik ke ibu kota Abuja. Tapi sebelum itu kita mampir dulu yuk melihat Batu Zuma atau Zuma Rock yang letaknya di barat ibu kota Abuja. Tuh lihat teman-teman, penampakannya seperti ini. Batu ini tingginya itu 725 meter dan menjadi ikon dari negara Nigeria. Jadi ini batu ya teman-teman, bukan gunung ataupun bukit. Jadi batunya tuh cuma satu tapi gede segede gaban kayak gitu. Yuk sekarang kita ke ibu kota negaranya. Di kota Abuja kalian bisa mampir untuk membeli oleh-oleh atau sekedar jalan-jalan. Kalian juga nggak perlu capek-capek karena di sini juga ada angkutan umum yang sangat memadai. Ada LRT dan juga ada bis umum. Transportasi di ibu kota Abuja ini sudah sangat baik dan nyaman teman-teman. Kalau kalian tertarik traveling ke negara Nigeria, tiket pesawatnya pulang pergi dari Jakarta ke Abuja, Nigeria sekitar Rp27 juta per orang. Hal unik di Nigeria. Tahukah kalian teman-teman jika industri perfilman di negara Nigeria dijuluki sebagai Nollywood? Seperti halnya negara kita Indonesia, hampir semua anak muda di negara Nigeria ini pengguna sosial media. Tercatat 75% penduduk di negara ini memiliki sosial media. Sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di negara ini teman-teman. Bahkan timnas Nigeria telah tampil 6 kali di dalam gelaran Piala Dunia. Wow! Demikianlah 12 fakta unik dan menarik tentang negara Nigeria. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif.